Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari dan minggu ini. Kami bersukacita dan memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus.
Sebab kami percaya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami dan memberikan segala yang baik yang kami minta dalam nama-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah kami iman yang sejati, karuniakanlah kami kasih, agar kami mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Karuniakanlah kami pengharapan, agar kami bersukacita melakukan kehendak-Mu kini dan di sini, serta mengarahkan hati dan pikiran kami kepada masa depan bersama-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, Tuhankulah gembalaku. Bacaan pertama dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan yang memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku.
Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, Di Muka Tuhan Yesus. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk kembali. Pembacaan kedua dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidakkah tahu kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah.
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang persembahan syukur, diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur serta dilanjutkan dengan persembahan persepuluhan. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati. Melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2, andai ku punya banyak lidah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan di hadapan-Mu ya Tuhan, atas pertolongan-Mu bagi setiap kami. Engkau telah menolong, memberkati, memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Allah ya Bapa, ini ada persembahan yang kami kumpulkan.
baik persembahan maupun perpuluhan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati 10, 30 hingga 100 kali ganda untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang masih belum. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk tangan-tangan yang Tuhan Yesus percayakan untuk mengelola persembahan ini. Engkau berikan kebijaksanaan daripada Engkau. Engkau berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat duduk kembali. Persiapan pelayanan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1, firman Allah jayalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Terpuji dan termuliakan namamu, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau menjadikan Engkau teladan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, memberi hikmat bijaksana, baik bagi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun bagi umat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami mampu mengerti apa suara Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10, begini firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas menyerahkan Dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita? Saya percaya sampai di minggu ini, sampai di minggu pertama September tahun 2020 ini kita tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus walaupun dalam masa-masa seperti ini.
Mengawali firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini, saya masih ingat dengan lagu lawas yang waktu kecil masih saya dengar, yang sering saya dengar. Judulnya Mabuk Duit. Kira-kira bunyinya seperti ini. Mabuk, mabuk, mabuk duit. Semua orang mabuk duit. Siang malam mabuk duit. Artinya bahwa duit atau uang membuat manusia silau, membuat manusia gelap mata, sehingga akan mampu menghalalkan segala cara, entah itu caranya baik atau tidak, entah itu caranya benar atau tidak, untuk mendapatkan yang namanya duit atau uang. Dan biasanya orang yang mabuk duit ini, kalau dalam bahasa daerah Nias disebut nihasitebaha, dan diplesetin dengan sebutan lelucon gurafu. Saking mabuk duit, tanpa memikirkan dampak dari mabuk duit itu. Hal inilah yang terjadi di dalam perenungan kita kali ini dari Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10 yang baru saja kita baca. Dan apa yang kita lihat, mari kita coba selidiki dan memahaminya poin per poin. Apakah saja yang terjadi dalam perenungan firman Tuhan ini. Yang pertama, tentang Yudas si pengkhianat. Dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa Yudas ini dicatat sebagai bendahara di antara murid-murid Yesus. Tetapi ia menyalahgunakan posisinya, statusnya, tugasnya sebagai pemegang uang. Ia ternyata suka korupsi. Itulah sebabnya nanti ia protes ketika Maria mencuci kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal harganya. Dia dengan alasan lebih baik uang itu dimasukkan ke dalam kas. Padahal ada maksud yang lain yang terselubung. Ketika tidak ada pertobatan dan malah semakin menjadi, dirasuk oleh sikap, dirasuk oleh sifat cinta uang yang berlebihan, Yudas tega mengkhianati Yesus yang notabene setiap waktu bersamanya. Apa yang dilakukannya? Menjual Yesus kepada para imam kepala dan tua-tua Yahudi. Hingga Yesus ditangkap dan diadili untuk kesalahan yang tidak dilakukannya. Yudas menjualnya dengan harga 30 keping perak. Ada catatan lain yang menulis bahwa 30 keping perak itu kalau dihitung-hitung sama dengan upah makan satu orang pegawai di zaman ini selama 120 hari. Sungguh tidak berharganya kehidupan manusia. Sungguh tidak berharganya nyawa manusia dengan tindakan konspirasi Yudas dan para imam kepala serta tua-tua Yahudi ini. Dan ini merupakan tindakan penghinaan karena menilai nyawa manusia hanya dengan nominal sejumlah uang. Nyawa dan hidup manusia, Bapak Ibu, tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Tidak bisa dinilai dengan uang sebesar apapun. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena manusia itu adalah gambaran dan rupa Allah, imago Dei. Manusia tidak untuk diperjualbelikan. Tetapi apa yang dilakukan? Yudas pun melakukan itu bersama para imam kepala dan tua-tua Yahudi. Namun kendati demikian, tindakan penghinaan yang luar biasa yang mereka lakukan tersebut justru menegaskan bahwa manusia, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, betapa mahal dan betapa berharganya itu di hadapan Tuhan. Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya demi manusia, demi kita, supaya kita tidak binasa, melainkan kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita melihat kejadian di mana para imam kepala dan tua-tua Yahudi yang seharusnya menjadi panutan bagi umat, justru mata hatinya dibutakan oleh kebencian kepada Yesus. Mereka menyiksa Yesus dengan kejamnya, dengan tipu daya yang luar biasa. Coba lihat di ayat 1 dan 2. Sejajar dengan Lukas pasal 23 ayat 1 dan 2 juga.
Mereka memutarbalikkan fakta dan memfitnah Yesus dengan tuduhan-tuduhan palsu. Mereka mengatakan bahwa Yesus telah melarang orang-orang untuk membayar pajak. Mereka juga mengatakan bahwa Yesus telah menyebut dirinya sebagai raja. Yang mereka lakukan yang lain ada di ayat 4 dan 5. Mereka membiarkan Yudas di dalam penyesalannya dan tidak mau berbuat apa-apa. Lalu di ayat 6 sampai 8 mereka dengan liciknya dan dengan piciknya memanfaatkan uang yang katanya uang darah itu dengan membeli tanah yang pada akhir cerita nanti itu adalah menjadi tempat Yudas mati bunuh diri sampai perutnya terbelah. Silakan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 sampai 19. Yang ketiga, peristiwa yang ketiga yang tidak kalah penting adalah penyesalan tanpa pertobatan. Ketika Yudas melihat apa yang diperbuat oleh para imam kepala dan tua-tua Yahudi kepada Yesus, maka dituliskan di situ di ayat 3, menyesallah ia. Tetapi sayang, kata menyesal yang dipakai dalam bahasa Yunani dalam renungan ini di ayat 3 adalah kata menyesal yang hanya sebatas perasaan sebatas manusia biasa. Rasa berduka cita tapi tidak memimpin kepada keinsyafan atas dosa oleh pekerjaan Roh Kudus. Kata menyesal di sini hanya sebatas kata penyesalan tapi tidak memimpin kepada keselamatan. Perasaan menyesal yang dirasakan Yudas hanya sekedar duka cita sebagai manusia biasa karena ketahuan melakukan dosa. Tetapi ujung-ujung dari penyesalan yang dimiliki ini adalah depresi, mengasihani diri sendiri dan tanpa pengharapan serta tanpa pertobatan. Jadi kata menyesal di sini berbeda dengan kata yang dipakai dalam 2 Korintus, metanoia, yang artinya suatu perubahan pikiran yang membawa kepada pertobatan. Beda kata yang dipakai dalam ayat 3 Matius pasal 27 ini. Jadi penyesalan yang dirasakan oleh Yudas itu adalah penyesalan yang tinggallah penyesalan belaka yang tanpa action. Penyesalan Yudas tidak membawanya kepada pertobatan karena ia sendiri tidak datang kepada Tuhan Yesus. Ia sendiri tidak datang mencari dan meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Melainkan ia mencoba mengatasi rasa bersalahnya, mencoba mengatasi ketakutannya dengan caranya sendiri. Dan pada akhirnya ketika ia mengandalkan caranya sendiri, ia melakukan kesalahan yang fatal. Itulah yang dituliskan di ayat 5, ia bunuh diri. Dan sejajar dengan ini lebih jelas diuraikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 sampai 19 yang sekilas tadi saya sudah singgung di atas di poin kedua. Yudas tidak selamat bukan hanya karena menjual Yesus. Bisa jadi walaupun ia menjual Yesus ketika ia menyesal dan mau bertobat, ia bisa selamat. Tetapi cilakanya yang fatal di sini adalah ketika ia tidak benar-benar beriman dalam penyesalannya, ketika ia tidak benar-benar bertobat di dalam penyesalannya. Inilah yang membedakannya dengan Petrus. Saya sempat singgung perbedaan Petrus dengan Yudas dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Di mana Yesus pada waktu itu menyampaikan pesan terakhirnya kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Dan ironinya bahwa ketika Yesus menyampaikan pesan untuk saling mengasihi itu, di saat itu ia sebenarnya mengetahui bahwa ada di antara murid-muridnya yang kehilangan kasih kepadanya, yaitu pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus. Pada akhirnya nanti Petrus dan Yudas berada di ujung cerita yang berbeda, Bapak Ibu. Petrus menyesal, Petrus bertobat dan menjadi Rasul Kristus yang militan sampai akhir hayatnya. Sedangkan Yudas hanya sampai pada kata menyesal, tapi menyia-nyiakan kesempatan yang ada, merusak hidup dan mengakhirinya dengan bunuh diri. Ini adalah akhir cerita yang sangat tragis. Kisah dalam nats renungan kita hari ini mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus tentang banyaknya godaan dan tantangan zaman yang bukan tidak mungkin mencoba menyeret kita menjadi Yudas-Yudas masa kini. Ada beberapa contoh yang mau saya sampaikan. Yang pertama, 2 minggu lalu renungan khotbah saya tentang pengendalian diri terhadap teknologi. Bersamaan dengan pembacaan kedua hari ini,
1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Saya mencatat di sana bahwa kecanggihan teknologi tidak jarang membuat manusia menggeser posisi Tuhan yang sebenarnya berada di posisi paling utama dalam hidup ini menjadi nomor yang kesekian. Banyak tawaran kepingan-kepingan perak yang menggiurkan dan menggoda, yang mencoba mengarahkan kita untuk menjual iman kita dan menjual Yesus, ya. Menjual iman kita dan menjual Yesus dan menjadikan kita sebagai tawanan dosa dibelenggu oleh kuasa si iblis. Harta, tahta, hubungan seks, pasangan hidup, dan berbagai kenikmatan duniawi lainnya yang sifatnya hanya sementara, tapi akibatnya membawa kepada kebinasaan yang kekal. Dalam minggu ini ada 2 video viral, istri sah melabrak pelakor. Itu juga adalah salah satu bentuk tawaran dunia ini yang menggiurkan. Tapi ingat, itu sementara dan membawa kepada kebinasaan kekal. Membuat kita kehilangan kehidupan yang kekal ketika kita tidak sungguh-sungguh menyesal dan bertobat di hadapan Tuhan. Maka penting yang namanya mawas diri dan waspada untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhir. Maka jadikanlah firman Tuhan sebagai tolok ukur dalam menjalani perjalanan hidup di dunia ini. Ya. Dan jadikan Yesus sebagai teladan iman. Yang kedua, sebelum bertindak, pikirkanlah dampak baik atau buruknya setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Mari belajar dari apa yang dilakukan Yudas dalam renungan kita hari ini. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Jangan keraskan hatimu, bertobatlah selagi masih ada waktu dan kesempatan. Lalu yang ketiga, hidup kita sebagai gambaran dan rupa Allah itu sangatlah berharga. Sangat berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Maka jangan sia-siakan kepada hal-hal yang merusak, yang membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Jangan sia-siakan kepada hal-hal yang tidak berguna. Pembacaan kedua hari ini mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Itulah tulisan Paulus. Tidak cukup status KTP, saya Kristen Protestan. Tidak cukup pengakuan dengan mulut bahwa saya orang percaya, saya pengikut Kristus. Aktif dalam kegiatan-kegiatan gerejani dan lain-lain, lalu saya merasa aman. Oh, saya pasti selamat. Harus ada yang namanya iman kepada Yesus Kristus yang diwujudkan dalam sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita jatuh di dalam dosa, ingat bahwa di dalam Yesus Kristus selalu ada pengampunan, selalu ada harapan, dan selalu ada pembaharuan. Yang terakhir, yang keempat, pengkhianatan bisa merusak tatanan kehidupan sosial dan bermasyarakat. Pengkhianatan bisa merusak keluarga-keluarga. Pengkhianatan bisa merusak hubungan suami dengan istri. Pengkhianatan bisa merusak hubungan orang tua dengan anaknya. Bisa merusak hubungan persaudaraan serta persahabatan. Karena pengkhianatan manusia kehilangan kepercayaan. Karena pengkhianatan banyak orang menyalahgunakan kekuasaan dan lain-lain. Hari ini dalam perenungan firman Tuhan ini, dia mengingatkan kita, dia mengajarkan kita, dan dia mendorong kita. Datanglah kepada Yesus Kristus, mintalah pengampunan dan belas kasihannya. Tangannya terulur dan terbuka untuk kita. Karena apa? Karena kita berharga di matanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita berdoa. Sungguh Bapa, kami adalah ciptaanmu yang paling mulia. Sungguh kami menyadari itu. Sekaligus kami mensyukuri bahwa kami sungguh berharga di matamu. Pengorbananmu, kematianmu di kayu salib. Biarlah sungguh mendorong kami juga Bapa
untuk hidup sesuai dengan perkenan-Mu. Menghargai hari-hari kami, menghargai hidup kami sebagai biji mata Tuhan yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang, dan mengisi hari-hari kami dalam perwujudan iman yang membawa kami kepada keselamatan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Yesus menginginkan daku. Pengakuan iman. Marilah bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Diundang berdiri. Mari kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur di hadapan-Mu, ya Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, kami percaya pertolongan Tuhan saja yang terjadi. Bahkan 6 hari yang boleh kami lewati, dalam seluruh rangkaian aktivitas kami juga percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang sempurna atas perjalanan ini. Tuhan, kami bersyukur, biarlah seluruh kehidupan kami, bahkan setiap persembahan materi yang boleh kami bawa di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup dupa yang harum, yang berkenan bagi-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk terus menjalani perjalanan kehidupan kami di dunia ini, sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan yang akan campur tangan, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan melebihi dari apa yang kami pikirkan. Jangan lihat kami dari segala keberdosaan kami, lihatlah kami dengan belas kasihan-Mu Bapa. Karena kami percaya tiada terukur betapa panjang, betapa lebar, betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap warga jemaat
yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Dan terlebih khusus di BNKP Jemaat Jakarta. Kami memohon belas kasihan-Mu, Engkau memberkati kehidupan rumah tangga. Sehingga setiap waktu tetap ada harmonisasi dalam hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak. Sehingga terciptalah miniatur kerajaan Allah yang terwujud di bumi ini. Nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan, dan setiap orang diberkati. Tuhan, ada banyak godaan, ada banyak tantangan selama kami ada di bumi ini. Tetapi ketika kami menjadikan Engkau sebagai teladan, dan menjadikan firman-Mu sebagai tolok ukur, patokan dalam hidup ini, kami percaya segala godaan dan tantangan itu bisa kami lewati dalam sukacita ilahi. Begitu juga Tuhan, berkati setiap usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan bagi setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakannya dengan hikmat bijaksana, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga melalui setiap usaha dan pekerjaan itu, setiap berkat-berkat Tuhan, Engkau sediakan bagi mereka, segala kebutuhan-kebutuhan Tuhan juga mencukupkan. Hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak muda kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong mereka untuk menjaga kekudusan hidup mereka di jalan Tuhan. Dan ketika mereka sedang mendoakan, mereka sedang bergumul untuk mendapatkan teman hidup, pasangan hidup, yang terbaiklah yang Engkau berikan, yang takut Tuhan, yang mampu saling menguatkan, menopang, dan mendoakan kelak. Bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, Tuhan juga menolong dan ingatkan anak-anak kami bahwa segala sesuatu yang mereka cita-citakan, yang mereka usahakan dan kerjakan, semua sumber dari Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Dan Tuhan tolong orang tua dalam mendidik, dalam membesarkan, dalam membiayai anak-anak mereka. Tuhan mampukan dan Tuhan berikan kerjasama yang baik. Begitu juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa-masa pertumbuhan. Dari bayi, balita, mereka bisa menerima begitu banyak berkat Tuhan. Tapi mereka masih belum bisa meminta. Kami berdoa Tuhan kepada-Mu untuk mereka. Tuhan memberkati hidup dan masa depan mereka. Sehingga mereka boleh dibentuk menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Tuhan, kami berdoa juga teringat untuk mereka yang sedang dalam sakit penyakit. Termasuk yang terpapar COVID-19. Siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Tangan-Mu yang penuh kasih terulur. Ya Yesus Kristus, tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Berilah kesembuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis menjadi saluran berkat-Mu untuk penyembuhan mereka. Dan ingatkan mereka Bapa bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan semangat yang patah itulah yang mengeringkan tulang. Sukacita surgawi biarlah memenuhi hati orang-orang yang sakit Tuhan. Sehingga mereka diberi semangat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap keluarga yang mendampingi orang sakit, suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara, berikan juga semangat, berikan juga kesehatan yang baik dan kemampuan bahkan kesabaran Bapa dalam mendampingi orang sakit. Ketika mereka membutuhkan dana untuk pembiayaan pengobatan, Tuhan juga kami percaya Engkau menyediakan. Hari ini Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bahwa begitu banyak yang terpapar COVID-19 ini. Baik di bumi kami tercinta Indonesia, di tanah, di pulau kami tercinta Pulau Nias, bahkan di seluruh dunia ini Bapa. Hari ini kami percaya bahwa Engkau Raja di atas segala raja. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Semua bertekuk lutut kepada-Mu Tuhan. Dan kami memohon belas kasihan-Mu. Hancurkan itu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Jangan sampai merusak setiap orang. Jangan sampai merusak anak-anak Tuhan. Lindungi Tuhan anak-anak-Mu. Dan lindungi negeri ini. Lindungi pulau kami tercinta dan saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk mungkin mereka yang berduka kehilangan orang-orang yang dikasihi karena COVID-19 ini. Semua trauma, semua luka Engkau hapuskan Tuhan. Engkau sembuhkan dalam nama-Mu. Dan kami berdoa biarlah mereka yang masih tinggal, keluarga yang ditinggalkan, boleh menata kehidupan lebih baik lagi ke depan. Kami juga berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Untuk para pemimpin negeri ini, mulai dari presiden dan wakil presiden, semua jajaran kabinet, bahkan sampai ke provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW dan dusun, supaya para pemimpin-pemimpin di negeri ini memimpin seturut dengan amanat Tuhan.
seturut dengan kehendak Tuhan, dan memikirkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat yang dipimpin. Dan ketika mereka melenceng dari itu, Tuhan menegur mereka. Kami berdoa untuk persiapan pilkada di masa yang akan datang. Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap daerah-daerah di negeri ini. Dan Tuhanlah yang memilih itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan menjalani kehidupan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Mulai hari ini, esok, dan di masa-masa yang akan datang. Biarlah Tuhan menjadi gembala kami yang baik. Tuhanlah menjadi pelindung kami. Tuhanlah menjadi pemelihara kami. Doa ini Tuhan Engkau sempurnakan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341, Kuasamu dan Namamu-lah. Saat teduh sejenak. Amin. Yahobu, Shalom.